Mari kita bersorak haleluya. Sekali lagi haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita ada di tempat ini. Amin. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Saya memberikan judul kebenaran firman Tuhan ini simple yang spektakuler. Ya. Di dalam suratnya yang ketiga, di sini ada pengirim surat dan kepada siapa surat ini diberikan. Ya. Dari penatua kepada Gaius. Sekalipun tidak disebutkan bahwa yang menuliskan ini adalah Rasul Yohanes, tetapi dari kesaksian bapak-bapak gereja meyakini bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Yohanes, ya. Dan ditujukan kepada Gaius yang kekasih, ya. Rupanya Gaius ini adalah orang percaya yang diberi kepercayaan oleh Rasul Yohanes untuk menjadi kepala dalam suatu komunitas orang Kristen, ya, pada waktu itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan melihat gereja sekarang banyak diajar dengan cara-cara model motivator, ya, dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang bombastis, spektakuler. Alasannya adalah mengacu kepada keberadaan Allah yang luar biasa, ya. Jadi Allah yang luar biasa itu, ya, kemudian seharusnya umat Tuhan juga luar biasa, ya. Sehingga ditarik garis lurus sedemikian rupa. Jadi umat Tuhan juga harus luar biasa keadaannya, berkatnya, keberhasilannya dan lain sebagainya, ya. Dan inilah yang sekarang ini marak diajarkan, ya, model seperti ini, motivator, ya, model seperti itu, ya. Kemudian berkata, ya, kalau ditanya kabarnya berkata luar biasa, dahsyat, yes, dan sebagainya, ya. Itu apa diajarkan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Tuhan kita luar biasa kok, ya. Masa Tuhan yang luar biasa, umat Tuhannya biasa-biasa saja, ya. Menjadi pertanyaan yang menarik, seberapa dalam pemahaman luar biasa itu? Apa artinya luar biasa itu? Benarkah iman diukur dari keluar biasaan yang dialami menurut penilaian umum itu? Ya, ini yang ingin saya ajak kita untuk merenungkan pada pagi hari ini. Di ayat ini, ya, jadi di ayat 3 Yohanes pasal 1 ayat 2 dikatakan demikian. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, ya. Rasul Yohanes, rasul yang luar biasa yang sangat dekat dengan Yesus sendiri ini berdoa, ya. Doanya begini, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja, ya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Rasul Yohanes ini kurang iman? Karena kok berdoanya hanya semoga baik-baik dan sehat-sehat saja, itu, ya. Seharusnya berdoanya biar anak-anak Tuhan semuanya hidup dalam kelimpahan, ya. Diberkati dengan diangkat menjadi kepala, menjadi penguasa, ya. Dipercayakan otoritas oleh Tuhan dan lain sebagainya, ya. Tapi Rasul Yohanes berdoanya semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja, ya. Apakah Rasul Yohanes ini kurang iman? Nah, saya yakin tidak ada yang berani menganggap seperti itu. Yang pertama, kita perlu melihat ada kespektakuleran dalam hal-hal kecil. Saya ingin mengajak kita untuk melihat saat itu bagi Gaius dan para utusan Injil yang mengerjakan tugas pelayanan keliling untuk melawati jemaat orang-orang percaya, itu adalah pekerjaan tugas yang penuh bahaya. Saudara, di tengah-tengah perjalanan untuk menyampaikan atau menguatkan supaya tetap beriman di dalam Yesus, itu Rasul Paulus berkata ada bahaya dari luar, ada bahaya dari dalam, katanya, ya.
Dari luar adalah dari pihak-pihak orang yang tidak mengenal Allah. Dari dalam adalah pihak-pihak orang Yahudi yang tidak setuju dengan kekristenan. Kemudian belum lagi kita ingat pada waktu itu adalah secara infrastruktur tidak seperti sekarang. Secara keamanan tidak seperti sekarang. Tentu saja ini perjalanan yang sulit. Jadi bagi Gaius, kalau dia sehat-sehat saja adalah berkat yang besar. Kita perlu untuk memiliki kepekaan, ya, menghargai berkat yang besar dalam perkara-perkara yang kecil. Katakan amin. Ya. Jangan kita berpikir bahwa saya itu diberkati yang besar. Itu kalau saya dipromosikan, kalau jabatan saya mulai naik, kalau gaji saya berlipat ganda, itu baru saya menerima berkat yang besar. Ya. Saudara, kalau saudara sakit, terkapar, tidak bisa bangun, ya. Kemudian apa yang paling Anda butuhkan? Sehat, ya. Asalkan saya sudah bangun, asalkan saya bisa beraktivitas lagi, itu sudah haleluya 12 kali gitu, ya. Oleh sebab itu milikilah kesadaran bahwa pada hal yang terlihat biasa ada keluar biasaan di dalamnya. Katakan amin. Hargailah berkat Tuhan itu. Sadarilah ada perkara-perkara yang besar di dalam hal-hal yang kecil. Apa yang kamu alami saat ini, ya, mungkin tidak spektakuler menurut anggapan orang, mungkin tidak luar biasa, ya. Tetapi kalau engkau bisa bersyukur untuk berkat Tuhan itu dan percaya di dalamnya itu karena Tuhan yang berkuasa, maka Tuhan akan membukakan bahwa ada hal-hal yang besar yang Tuhan sedang kerjakan dalam perkara-perkara yang kecil. Haleluya. Yang kedua, di ayat yang ketiga, ada kenyataan besar dalam keseharian. Sebab saat itu orang-orang percaya sedang diserang begitu rupa dengan ajaran palsu. Sementara gereja belum memiliki rumusan doktrinal yang kuat. Seperti sekarang, setiap jemaat waktu itu tergantung kepada pengajarnya. Siapa yang mengajar, penekanan apa yang diberikan, dan itulah yang membangun jemaat itu, jemaat lokal. Di tempat yang lain yang mengajar berbeda, rasul yang lain yang mengajar, penekanannya berbeda, dan itulah untuk membangun jemaat itu. Kalau saudara saat ini ada di rumah Tuhan, beribadah untuk tetap setia kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini adalah berkat Tuhan. Ini adalah kemurahan Tuhan. Iman kita terpelihara di dalam Tuhan. Dan ini challenge bagi kita. Sekarang bukan hanya tentang pengajaran, tentang kesetiaannya dihantam dengan perkara, dihantam dengan gesekan, dihantam dengan ketidaksepakatan satu dengan yang lain. Kalau kita tetap setia kepada Tuhan, kalau kita tetap setia melayani Tuhan, mari hargai. Ini adalah kehidupan yang diberkati. Ini adalah kenyataan besar untuk kita dapat menghargai bahwa Tuhan terus menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Amin. Ya. Hidupi sehari-hari kenyataan besar itu dalam kita. Ya. Yang ketiga, yang berikutnya, ayat yang keempat. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya. Bagi Rasul Yohanes, bagi pelayan Tuhan yang sejati, sukacita yang besar dalam kabar yang sepertinya kecil. Kenapa? Gaius masih setia, ya. Gaius masih mengiring Tuhan, masih melayani Tuhan. Tetapi itu adalah sukacita yang besar. Orang-orang yang dilayani hidup dalam kebenaran, bukan hanya karena melimpah dengan berkat lahiriah. Yang dulu belum tahu apa itu melayani, tetapi sekarang terlibat aktif dalam pelayanan. Yang dulu gegem asto untuk pekerjaan Tuhan, tetapi sekarang murah hati untuk pekerjaan Tuhan. Bertumbuh, ini adalah sukacita besar bagi kami yang melayani Tuhan. Dan saya rindu supaya perkara-perkara yang dianggap kecil ini jangan kita anggap kecil. Ada berkat Tuhan yang besar di dalamnya. Ada
sesuatu yang spektakuler ya di dalamnya. Mungkin kita tidak pandai untuk berbicara secara bombastis, dan saya secara pribadi juga dididik dalam budaya ya orang Jawa ya. Kemudian orang tua saya ngajari sing apik itu jangan omong gede-gede, biasa-biasa saja, yang penting kamu punya kemampuan, ono isine lah istilahnya. Dan saya tidak menyesal karena sekarang banyak orang menghargai yang berani untuk berbicara, berani untuk berkata-kata yang besar, yang bombastis dan meyakinkan. Dan saya percaya semua orang bisa dipakai oleh Tuhan, latar belakang budaya apapun juga. Tetapi saya ingatkan, jangan kita meremehkan perkara-perkara yang kecil ya. Ada kuasa Tuhan yang besar di dalamnya. Dan biarlah kita tahu menghargai, memiliki hati untuk dapat menghargai berkat Tuhan yang besar, sekalipun dalam perkara-perkara yang kelihatannya biasa ya, kelihatannya kecil, tetapi Tuhan itu tetap Tuhan yang dahsyat bagi kita. Amin. Keluar biasaan Tuhan itu tidak tergantung oleh kita ya. Dia tetap luar biasa ya. Dia tetap dahsyat ya. Bagaimanapun Tuhan itu ajaib dan dahsyat. Tuhan mau pakai kehidupan kita seperti apa, biarlah kehendak Tuhan yang dinyatakan ya. Kalau Tuhan mau angkat kita dengan luar biasa hebat, biar Tuhan nyatakan itu. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang sepertinya biasa-biasa dalam hidup kita, tetapi biarlah kita dapat melihat bahwa kuasa Tuhan tetap luar biasa atas kita. Katakan amin ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama.